Aku dibuang ibu mertua dan suamiku setelah dia jadi manajer. Dia tak tahu aku pemilik perusahaan dia bekerja. Ku buat hidup ibu mertua dan suamiku hancur dan jadi gelandangan. Awal kehidupan sederhana. Alia Maheswari menjalani hidup yang jauh dari kata mewah. Ia tinggal di sebuah rumah kecil sederhana di pinggiran kota. Jauh dari hiruk-pikuk dunia bisnis yang suatu hari nanti akan ia kuasai tanpa diketahui siapapun. Di balik kesederhanaannya, Alia adalah sosok yang tenang, cerdas, dan penuh perhitungan. Namun pada masa itu, tidak ada yang benar-benar melihat sisi itu. Termasuk Rendra Pratama, pria yang ia cintai dan akhirnya ia nikahi dengan penuh keyakinan. Pertemuan mereka tidak dramatis. Hanya dua orang yang dipertemukan oleh waktu, di saat Rendra sedang berjuang mengejar mimpi menjadi seseorang yang berhasil. Ia sering berbicara tentang masa depan, tentang jabatan, tentang hidup yang lebih tinggi dari keadaan mereka sekarang. Dan Alia mendengarkan semuanya dengan sabar. Bagi Rendra, Alia adalah tempat pulang yang tenang. Seseorang yang tidak banyak menuntut, tidak banyak bertanya, dan selalu ada ketika ia jatuh. Bagi Alia, Rendra adalah seseorang yang ingin ia lihat berhasil. Meskipun tanpa ia sadari, ia sendiri adalah fondasi dari semua mimpi itu. Hari-hari mereka dijalani dengan sederhana. Alia bekerja keras tanpa banyak bicara. Ia mengatur keuangan rumah tangga dengan cermat, memastikan Rendra tidak kekurangan apapun untuk mengejar peluangnya. Bahkan ketika Rendra ragu melamar pekerjaan di perusahaan besar, Alia yang diam-diam mendorongnya untuk mencoba. "Aku yakin kamu bisa," ucap Alia suatu malam, saat Rendra duduk lelah dengan wajah penuh keraguan. Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Rendra, itu adalah dorongan terbesar yang pernah ia terima. Yang tidak pernah Rendra tahu, Alia bukan wanita biasa. Di balik ketenangannya, ia memiliki akses, pengetahuan, dan koneksi yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh suaminya sendiri. Namun ia memilih untuk tidak mengungkapkannya. Ia ingin melihat sejauh mana Rendra bisa berjalan dengan kakinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka tetap tampak sederhana dari luar. Tidak ada kemewahan, tidak ada tanda-tanda kekayaan. Alia sengaja menjaga semuanya tetap seperti itu. Karena bagi Alia, cinta yang tulus tidak membutuhkan sorotan. Dan kesuksesan, jika memang milik seseorang, akan datang pada waktunya. Namun di dalam diamnya, Alia mulai menyadari satu hal kecil yang ia abaikan terlalu lama. Ambisi seseorang bisa berubah arah ketika ia mulai merasa berhasil. Dan saat itu, Rendra baru berada di awal perjalanan menuju titik yang akan mengubah segalanya. Pengorbanan tanpa batas. Sejak Rendra mulai serius mengejar karirnya, Alia Maheswari menjadi sosok yang tetap berada di belakang layar, tidak terlihat, tetapi menentukan hampir semua langkah besar dalam hidup suaminya. Rendra tidak pernah benar-benar memahami bagaimana semua pintu yang tertutup untuk orang lain selalu terbuka untuk dirinya. Ia menganggap itu keberuntungan. Atau mungkin hasil kerja kerasnya sendiri. Padahal di balik setiap keberuntungan itu, ada tangan Alia yang bekerja dalam diam. Saat Rendra gagal dalam wawancara di sebuah perusahaan bergengsi, Alia tidak marah atau menghakimi. Ia hanya diam beberapa hari, lalu tanpa berkata apa-apa, menghubungi seseorang dari masa lalunya. Dalam satu panggilan singkat, sebuah nama Rendra Pratama tiba-tiba masuk kembali ke daftar kandidat yang dipertimbangkan ulang. Rendra tidak pernah tahu hal itu. Beberapa minggu kemudian, ia diterima bekerja di tempat yang bahkan tidak berani ia impikan sebelumnya. "Aku keterima," ucap Rendra malam itu, hampir tidak percaya. Alia hanya tersenyum kecil. "Aku bilang kamu bisa." Dan di saat itu, Rendra benar-benar percaya bahwa dunia mulai berpihak padanya. Namun Alia tidak berhenti di situ. Ketika Rendra mulai kesulitan beradaptasi di tempat kerja, Alia kembali bergerak. Ia mengatur pertemuan tanpa sepengetahuan Rendra, berbicara dengan orang-orang yang memiliki pengaruh, memastikan suaminya tidak tersingkir sebelum sempat berkembang. Bagi dunia luar, Rendra adalah pria muda berbakat yang sedang naik daun. Tapi bagi Alia, Rendra adalah proyek yang ia rawat dengan hati-hati, bukan karena ia tidak percaya Rendra bisa berhasil sendiri,
Tetapi karena ia tahu betapa keras dan kejamnya dunia tempat suaminya kini berdiri. Di rumah, Alia tetap menjadi istri yang sama. Sederhana, tenang, tidak pernah menuntut balasan. Ia memasak, mendengarkan cerita Rendra, dan selalu menyambutnya pulang dengan wajah yang hangat. Namun di balik itu semua, Alia mulai mengorbankan lebih dari yang orang bisa lihat. Ia mulai menarik sebagian aset pribadinya secara diam-diam untuk menutupi kebutuhan gaya hidup Rendra yang mulai meningkat. Ia juga memastikan Rendra tidak pernah merasa kekurangan. Meski itu berarti dirinya sendiri harus hidup jauh lebih hemat dari yang seharusnya. Rendra mulai terbiasa dengan hidup yang semakin nyaman. Ia mulai mengenakan pakaian lebih rapi, mulai bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi posisinya, mulai berbicara dengan nada yang sedikit lebih percaya diri. Dan perlahan, tanpa ia sadari, perubahan itu juga mengubah cara pandangnya terhadap Alia. Namun Alia tidak pernah mengeluh. Karena di dalam pikirannya, setiap langkah kecil Rendra menuju kesuksesan adalah bagian dari pengorbanan yang ia anggap layak. Sampai suatu hari, seseorang dari kantor Rendra mengatakan sesuatu yang membuat Alia berhenti sejenak. Suamimu berkembang cepat sekali. Manajer muda seperti dia biasanya punya backing kuat. Alia hanya tersenyum tipis mendengar itu. Karena yang tidak mereka tahu, backing itu bukan sekadar kuat. Itu adalah dirinya sendiri. Kesempatan besar. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Rendra Pratama. Telepon dari perusahaan besar itu datang pada siang yang tampak biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Namun ketika Rendra menutup telepon, tangannya sedikit bergetar. Selamat, Anda resmi diterima di divisi strategis sebagai staf analis. Kalimat itu terdengar seperti mimpi yang terlalu cepat menjadi nyata. Rendra terdiam cukup lama sebelum akhirnya tersenyum lebar. Ia hampir tidak percaya bahwa dirinya berhasil masuk ke perusahaan yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan, perusahaan yang dikenal sebagai salah satu raksasa bisnis dengan reputasi yang sangat ketat dalam memilih karyawan. Alia, aku diterima, ucapnya malam itu dengan suara penuh kebanggaan. Alia yang sedang merapikan meja hanya mengangkat wajah pelan. Tidak ada kejutan di matanya. Tidak ada keterkejutan seperti yang Rendra harapkan. Bagus, jawabnya singkat. Aku tahu kamu bisa. Jawaban itu seharusnya hangat, tapi entah kenapa terasa terlalu tenang. Terlalu siap. Namun Rendra tidak memikirkannya terlalu jauh. Di kepalanya, ini adalah awal dari segalanya. Awal dari kehidupan yang selama ini ia impikan. Minggu pertama bekerja, Rendra mulai melihat dunia yang berbeda. Gedung tinggi, ruang kerja modern, orang-orang dengan status yang jauh di atasnya. Ia merasa kecil, tapi juga bangga. Setiap hari adalah pembuktian bahwa dirinya tidak lagi berada di titik nol. Dan yang paling membanggakan baginya adalah satu hal. Perusahaan ini bukan perusahaan sembarangan. Perusahaan ini adalah salah satu pemain terbesar di industri, dengan cabang di banyak kota, proyek bernilai miliaran, dan keputusan bisnis yang mempengaruhi banyak pihak. Yang tidak Rendra tahu, nama di balik perusahaan itu adalah nama yang selama ini ia panggil istri. Alia Maheswari. Bagi dunia luar, Alia tidak pernah tampil di depan. Ia adalah pemilik bayangan, orang yang namanya jarang disebut, tetapi keputusannya menggerakkan segalanya. Setiap laporan besar, setiap persetujuan proyek, bahkan setiap perekrutan strategis, pada akhirnya akan melewati meja Alia. Dan hari Rendra diterima, keputusan itu juga melewati tangannya. Namun ia memilih untuk tidak mengubahnya. Ia ingin melihat satu hal. Apakah Rendra bisa bertahan tanpa mengetahui siapa sebenarnya yang berdiri di belakangnya? Di kantor, Rendra mulai menunjukkan performa yang cukup baik. Ia bekerja keras, belajar cepat, dan berusaha menyesuaikan diri. Beberapa rekan kerja mulai memperhatikannya sebagai karyawan baru yang menjanjikan. Dia cepat paham ya, ujar salah satu seniornya. Kayaknya bakal naik cepat, jawab yang lain. Rendra mendengar semuanya dengan bangga. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah ia curigai. Setiap kali ia dipuji karena kesempatan emas yang ia dapatkan, sebenarnya ia sedang berdiri di atas keputusan yang dibuat oleh orang yang tidur satu ranjang dengannya. Malam itu, saat Rendra pulang dengan wajah penuh kemenangan kecil,
Alia menatapnya dari kejauhan. Bukan dengan bangga. Bukan dengan harapan. Tapi dengan ketenangan yang dalam. Seperti seseorang yang sedang menunggu arah sebuah cerita yang hanya ia sendiri yang tahu akhirnya akan kemana. Dan untuk pertama kalinya, Alia mulai bertanya dalam hati. Kalau dia tahu ini semua milikku, apakah dia masih akan tersenyum seperti sekarang? Jabatan mengubah segalanya. Waktu yang berjalan cepat seringkali tidak hanya membawa perubahan keadaan, tetapi juga mengubah manusia di dalamnya. Rendra Pratama tidak lagi sama seperti pria yang dulu ragu melangkah saat pertama kali diterima bekerja. Dalam waktu singkat, kerja kerasnya, atau yang ia anggap sebagai kerja kerasnya, membuahkan hasil besar. Promosi itu datang lebih cepat dari dugaan siapapun di kantor. Hari pengumuman itu, nama Rendra disebut sebagai salah satu karyawan yang naik jabatan menjadi manajer divisi analis strategis. Ruangan sempat hening sesaat sebelum tepuk tangan terdengar. Rendra berdiri dengan wajah yang sulit menyembunyikan kebanggaan. Terima kasih atas kepercayaannya, ucapnya singkat, tapi penuh keyakinan. Di dalam hatinya, ia merasa akhirnya dunia mulai mengakui dirinya. Namun di balik semua itu, ia tidak pernah tahu bahwa keputusan tersebut bukan sekadar hasil penilaian atasan langsungnya. Ada persetujuan dari tingkat paling atas, yang tidak pernah ia bayangkan. Alia Maheswari melihat semua laporan itu dari ruangannya yang tenang. Nama Rendra Pratama tertulis jelas dalam dokumen promosi. Ia membaca tanpa ekspresi, lalu menandatanganinya. Seolah-olah itu hanya keputusan biasa. Padahal itu adalah titik yang akan mengubah segalanya. Beberapa minggu setelah promosi, perubahan pada Rendra mulai terlihat jelas. Cara bicaranya berbeda. Lebih tegas. Lebih cepat memotong pembicaraan orang lain. Bahkan cara ia memandang rekan kerjanya mulai berubah. Seperti seseorang yang merasa sudah berada satu tingkat di atas mereka. Sekarang kita harus kerja lebih efisien, ucap Rendra dalam sebuah rapat. Suaranya datar, tapi penuh tekanan. Tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Yang ada hanya keyakinan bahwa dirinya sudah layak berada di posisi itu. Rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan tersebut. Dia sekarang beda ya, bisik salah satu staf. Sejak jadi manajer, jadi lebih dingin. Namun Rendra tidak peduli dengan bisik-bisik itu. Baginya, itu adalah tanda bahwa ia sedang dihormati. Di rumah, Alia masih menyambutnya seperti biasa. Tenang, tidak banyak bicara, tetap sederhana. Tapi Rendra mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai tempat pulang yang hangat, melainkan sebagai seseorang yang tidak sepenuhnya memahami dunia barunya. Aku sekarang beda level, Al, ucap Rendra suatu malam sambil melepas jasnya. Alia menatapnya sejenak. Level? Ya, dunia kerja itu keras. Tidak semua orang bisa sampai sini. Alia tidak menjawab langsung. Ia hanya menunduk, melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Tapi dalam diamnya, ia mulai melihat sesuatu yang perlahan tumbuh dalam diri Rendra. Bukan hanya percaya diri, tetapi sesuatu yang lebih berbahaya. Rasa merasa lebih tinggi dari orang lain. Seminggu kemudian, Rendra pulang lebih malam dari biasanya. Ia bercerita tentang rapat besar, tentang keputusan strategis, tentang bagaimana dirinya mulai diperhitungkan di kantor. Namun ada satu kalimat yang ia ucapkan tanpa sadar, yang membuat Alia terdiam lebih lama dari biasanya. Kadang aku heran juga, kenapa orang lain di sini lambat sekali berkembang. Untung aku cepat naik. Alia menatapnya. Lama. Sangat lama. Tapi tetap tidak berkata apa-apa. Karena di balik ketenangannya, ia mulai menyadari satu hal yang pelan-pelan menjadi kenyataan. Jabatan tidak hanya mengubah posisi seseorang. Ia juga mulai mengubah hati orang yang tidak siap menjaganya. Mertua yang tak pernah suka. Sejak awal pernikahan, Vina Pratama tidak pernah benar-benar menerima Alia Maheswari sebagai bagian dari keluarganya. Bagi Vina, Alia terlalu biasa. Terlalu tenang. Terlalu sederhana. Dan yang paling ia tidak suka, Alia tidak pernah berusaha membuktikan dirinya dengan cara yang Vina anggap layak. Pamer, berbicara lantang, atau menunjukkan status. Di mata Vina, diamnya Alia bukan ketenangan, tapi kelemahan. Suatu sore, Vina datang tanpa pemberitahuan.
Rumah itu tidak besar, tidak mewah, tapi cukup rapi. Alia membukakan pintu dengan sikap tenang seperti biasa. Vina melangkah masuk sambil melihat sekeliling dengan tatapan yang sulit disembunyikan. Masih begini-begini saja rumahnya, ucap Vina sambil duduk tanpa menunggu dipersilakan. Alia hanya tersenyum tipis. Silakan duduk, Bu. Vina mendengus pelan. Rendra sekarang sudah manajer. Alia, kamu tahu itu, kan? Tahu. Tapi kenapa hidup kalian masih seperti ini? Seharusnya kamu bisa bantu dia tampil lebih pantas. Bukan malah terlihat sederhana seperti ini. Alia tidak langsung menjawab. Ia menuangkan air ke gelas, lalu meletakkannya di meja. Rendra sedang membangun karirnya. Jawabnya pelan. Vina tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena meremehkan. Karir? Dengan istri seperti kamu, aku ragu dia bisa naik lebih tinggi lagi. Kalimat itu menggantung di udara. Namun Alia tetap tidak bereaksi berlebihan. Wajahnya tenang, seperti air yang tidak terusik batu kecil yang dilemparkan ke dalamnya. Sejak saat itu, setiap kali Vina datang, selalu ada komentar yang sama. Tentang cara Alia berpakaian yang terlalu sederhana. Tentang cara Alia berbicara yang kurang berkelas. Tentang cara Alia menjalani hidup yang dianggap tidak pantas untuk istri seorang manajer. Dan yang paling sering diulang Vina adalah satu kalimat. Kamu itu tidak selevel dengan keluarga ini. Rendra, di sisi lain, mulai berubah dalam cara ia menyikapi ibunya. Saat Vina mulai mengkritik Alia, Rendra tidak lagi membela seperti dulu. Ia lebih sering diam, atau bahkan ikut menganggap bahwa mungkin ada benarnya juga. Al, ibu itu cuma khawatir, ucap Rendra suatu malam saat Alia tidak menanggapi komentar Vina. Alia menoleh pelan. Khawatir tentang apa? Ya, tentang kita. Tentang aku. Aku sekarang sudah di posisi yang beda. Alia menatapnya lama, tapi tetap tidak berkata banyak. Di dalam rumah itu, Alia mulai memahami satu hal yang perlahan menjadi pola. Vina tidak hanya meremehkan dirinya. Rendra juga mulai melihat dirinya dari sudut pandang yang sama seperti ibunya. Dan yang paling sunyi dari semuanya adalah ini. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa sebenarnya Alia Maheswari. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang mereka anggap tidak selevel, itu adalah orang yang tanpa sadar menjaga seluruh hidup mereka tetap berdiri. Dan Alia hanya diam, sambil mengamati bagaimana perlahan orang-orang di sekitarnya mulai menunjukkan siapa mereka sebenarnya ketika merasa sudah berada di atas. Mulai dihina. Perubahan Rendra Pratama tidak datang secara tiba-tiba, tetapi cukup cepat untuk membuat Alia Maheswari menyadari satu hal yang menyakitkan. Seseorang yang dulu ia perjuangkan kini mulai melupakan siapa yang berdiri di sisinya sejak awal. Awalnya hanya perubahan kecil. Nada bicara yang lebih singkat. Jawaban yang lebih dingin. Dan cara memandang Alia yang tidak lagi penuh rasa hangat seperti dulu. Namun perlahan, semuanya menjadi lebih jelas. Suatu malam, Rendra pulang dengan wajah lelah. Jasnya ia lempar sembarangan ke sofa. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Alia menatapnya dari dapur. Kamu sudah makan? Belum, jawab Rendra singkat tanpa menoleh. Alia menyiapkan makanan seperti biasa. Diam, rapi, tanpa keluhan. Namun saat makanan itu disajikan, Rendra hanya melirik sekilas. Lain kali jangan masak yang ribet. Aku capek kerja, bukan mau makan yang bikin tambah lama. Alia berhenti sejenak. Baik, jawabnya pelan. Tidak ada nada marah. Tidak ada perdebatan. Tapi sesuatu di udara mulai berubah. Hari-hari berikutnya, Rendra semakin sering menunjukkan ketidaksabaran. Hal kecil menjadi besar di matanya. Rumah yang menurut Alia sudah cukup nyaman kini disebut kurang representatif. Cara Alia berpakaian dianggap tidak mencerminkan statusnya. Bahkan keberadaan Alia di beberapa percakapan mulai dianggap tidak relevan. Kalau aku ada meeting penting, tolong jangan ganggu, ucap Rendra suatu pagi sambil merapikan dasinya. Alia menatapnya. Aku tidak pernah mengganggu. Rendra tidak menjawab, hanya melangkah pergi. Di kantor, Rendra mulai terbiasa dengan pujian. Semakin banyak orang yang menghormatinya,
Semakin ia merasa dirinya berada di tempat yang berbeda. Dan tanpa sadar, ia mulai membawa perasaan itu ke rumah. Alia yang dulu ia anggap sebagai pendukung kini perlahan berubah di matanya menjadi sesuatu yang tidak sejalan dengan hidup barunya. Suatu malam, ketika Vina datang lagi dan kembali melontarkan komentar sinis tentang Alia, Rendra tidak lagi diam. Ia justru ikut berbicara. Mungkin memang kita butuh perubahan, Bu, ucap Rendra ringan. Alia menoleh perlahan. Vina tersenyum puas. Akhirnya kamu sadar juga. Kalimat itu seperti palu kecil yang mengetuk sesuatu dalam diri Alia. Namun ia tetap tidak berkata apa-apa. Sejak saat itu, jarak di antara mereka semakin jelas. Rendra mulai membuat keputusan tanpa melibatkan Alia. Mulai membicarakan masa depan seolah Alia hanya bagian kecil dari cerita hidupnya. Dan mulai memperlakukan segala yang dilakukan Alia bukan lagi sebagai bentuk cinta, tetapi sebagai kewajiban istri. Aku ini kerja keras untuk kita, kata Rendra suatu malam. Alia menatapnya lama. Aku juga. Rendra tersenyum kecil, tapi bukan senyum yang hangat. Ya, tapi kamu kan di rumah. Kalimat itu sederhana. Tapi jatuhnya seperti sesuatu yang menghapus semua tahun pengorbanan Alia dalam satu detik. Malam itu, setelah Rendra tidur, Alia duduk sendirian di ruang tamu. Rumah itu masih sama. Sunyi, sederhana, tidak berubah. Yang berubah hanyalah cara orang-orang di dalamnya melihat dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak bertanya, apa yang salah dengannya. Ia hanya mulai menyadari satu hal yang jauh lebih dingin. Bahwa pengorbanan yang tidak dilihat, lama-lama akan dianggap tidak pernah ada. Wanita ketiga. Di dunia yang Rendra Pratama mulai kenal, bukan hanya kerja keras yang menentukan posisi seseorang, tetapi juga siapa yang berada di sekelilingnya. Dan di titik itulah Clara Wijaya mulai masuk ke hidupnya. Clara bukan orang baru di kantor. Ia sudah lama dikenal sebagai sosok yang cerdas, rapi, dan tahu cara berbicara dengan orang yang tepat. Ia tidak pernah terlihat terlalu mencolok, tapi selalu muncul di waktu yang tepat. Dan bagi Rendra, Clara adalah tipe orang yang mengerti dunia yang sedang ia masuki. Awalnya hanya percakapan kecil di kantor. Rapat tadi kamu yang handle ya? Lumayan berani juga, ujar Clara suatu siang sambil tersenyum ringan. Rendra mengangguk. Ya, biasa saja. Tidak semua orang bisa, biasa saja, di posisi kamu sekarang. Jawab Clara santai. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Rendra, itu seperti pengakuan kecil yang menyenangkan. Hari demi hari, Clara mulai semakin sering hadir dalam lingkaran Rendra. Membahas pekerjaan, memberi saran. Kadang hanya sekadar menemani saat Rendra lembur. Orang sepertimu seharusnya tidak terlalu lama bertahan di posisi sekarang, kata Clara suatu malam di pantry kantor. Rendra menatapnya. Maksudnya? Kamu punya potensi lebih besar. Sayang kalau hanya berhenti di sini. Kalimat itu masuk tepat ke celah kecil dalam ego Rendra yang mulai tumbuh. Di rumah, Alia mulai merasakan perubahan yang lebih tajam. Rendra pulang lebih larut. Lebih sering sibuk dengan ponselnya. Dan mulai lebih berhati-hati dalam menjelaskan kegiatannya. Aku meeting, katanya singkat ketika Alia bertanya. Dengan siapa? Tidak dijelaskan. Untuk apa? Juga tidak dibahas. Alia hanya mengangguk seperti biasa. Tapi diamnya kali ini berbeda. Clara tidak pernah secara terang-terangan menunjukkan niatnya. Ia tidak perlu. Ia tahu bagaimana cara menanamkan pengaruh. Bukan dengan memaksa, tapi dengan membuat seseorang merasa dipahami. Rendra mulai merasa Clara adalah orang yang satu-satunya mengerti tekanan yang ia hadapi di kantor. Di sini semua orang cuma lihat hasil, kata Clara suatu hari. Tapi jarang yang lihat proses. Rendra mengangguk pelan. Dan tanpa ia sadari, percakapan-percakapan itu mulai membentuk jarak baru dalam pikirannya. Antara dirinya dan Alia suatu malam, Alia melihat Rendra duduk di ruang kerja rumah, tertawa kecil melihat pesan di ponselnya. Siapa? Tanya Alia pelan. Rendra menutup ponselnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Kerjaan. Jawaban itu singkat. Terlalu singkat. Alia tidak bertanya lagi. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai mengeras.
Bukan rasa cemburu, tapi kesadaran bahwa ada orang ketiga yang tidak datang dengan paksa, melainkan masuk lewat celah yang perlahan dibiarkan terbuka. Clara belum menghancurkan apapun, tapi ia sudah mulai menggeser posisi. Dan Rendra, yang merasa dirinya semakin tinggi, tidak sadar bahwa di saat ia merasa sedang naik, ada sesuatu yang diam-diam mulai menarik arah hidupnya ke sisi lain. Pengkhianatan terbuka. Perubahan Rendra Pratama kini tidak lagi bisa disembunyikan di balik alasan pekerjaan atau rapat kantor yang panjang. Segalanya mulai terlihat jelas, bahkan terlalu jelas bagi Alia Maheswari. Bukan hanya dari cara Rendra pulang lebih larut, atau bagaimana ponselnya selalu menghadap ke bawah di meja, tapi dari tatapan matanya yang sudah tidak lagi sama ketika melihat Alia. Tatapan itu tidak lagi hangat, tidak lagi penuh rasa pulang. Yang ada hanya jarak. Suatu malam, Alia duduk di ruang tengah sambil membaca dokumen kecil yang tidak terlalu penting. Rendra masuk dengan langkah cepat, seperti seseorang yang pikirannya tidak benar-benar berada di rumah. "Aku capek," ucapnya singkat sambil melepas sepatu. Alia mengangguk pelan. "Sudah makan?" "Sudah di luar." Jawaban itu membuat ruangan kembali sunyi. Namun Alia tidak langsung menunduk seperti biasanya. Kali ini, ia menatap Rendra lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Di meja kerja Rendra, ponsel yang bergetar beberapa kali akhirnya menarik perhatian Alia tanpa sengaja. Nama yang muncul sekilas di layar tidak asing lagi. Clara Wijaya. Pesan itu tidak terbaca, tapi cukup untuk membuat Alia tidak perlu lagi bertanya banyak hal. Ia tidak membuka ponsel itu, tidak mengintip lebih jauh, tidak mencari pembuktian tambahan. Karena dalam pikirannya, kebenaran tidak selalu butuh dicari sampai dalam. Kadang cukup dilihat dari apa yang sudah dibiarkan terjadi. Hari-hari setelahnya, Alia mulai berubah, tapi bukan dengan cara yang terlihat oleh orang lain. Ia tetap memasak, tetap menyambut Rendra, tetap diam ketika dihina atau diabaikan. Namun ada satu hal yang berubah. Ia mulai mengamati cara Rendra berbicara di telepon. Cara ia tersenyum kecil tanpa alasan jelas. Cara ia mulai lebih berhati-hati menyembunyikan percakapan. Dan yang paling penting, cara Rendra mulai tidak lagi melibatkan Alia dalam dunia yang dulu mereka bangun bersama. Suatu sore, Alia tidak sengaja melihat Rendra berdiri di balkon rumah, berbicara pelan di telepon. "Aku bilang nanti saja, Clara. Aku masih di rumah." Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas untuk masuk ke telinga Alia yang sedang berada di dapur. Alia berhenti sejenak. Tangannya yang memegang gelas tidak bergerak. Namun wajahnya tetap tenang. Ia tidak keluar, tidak menegur, tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya menaruh gelas itu perlahan di meja. Malamnya, Rendra pulang seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. "Aku ada meeting lagi besok," katanya sambil membuka dasi. Alia mengangguk. "Dengan siapa?" Rendra terdiam sepersekian detik. "Tim." Jawaban singkat. Terlalu rapi untuk jadi jujur. Alia hanya berkata pelan, "Hati-hati." Tidak ada nada curiga. Tidak ada emosi. Tapi di dalam dirinya, sesuatu sudah berubah bentuk. Pengkhianatan tidak selalu datang dalam bentuk ledakan besar. Kadang ia datang perlahan, rapi, dan dibungkus alasan yang terdengar masuk akal. Dan malam itu, Alia Maheswari tidak lagi berada dalam fase bertanya. Ia sudah berada dalam fase memahami. Bukan siapa yang bersalah, tapi sampai sejauh mana seseorang akan melangkah ketika merasa tidak lagi diawasi. Hari pengusiran. Hari itu dimulai seperti hari biasa. Tidak ada tanda-tanda badai, tidak ada suara yang lebih keras dari biasanya, dan rumah itu tetap terlihat sama seperti kemarin. Namun di dalamnya, sesuatu sudah retak sejak lama. Alia Maheswari berdiri di dapur, menyiapkan sarapan tanpa banyak suara. Tangannya bergerak tenang, seperti seseorang yang sudah terbiasa hidup dalam keheningan yang tidak lagi hangat. Di ruang tamu, Rendra Pratama duduk dengan wajah dingin. Di sampingnya, Vina Pratama menatap lurus ke arah Alia dengan ekspresi yang sejak dulu tidak pernah berubah, merendahkan. "Sudah cukup," ucap Vina akhirnya. Alia berhenti sejenak,
lalu menoleh pelan. Maksudnya? Vina menyandarkan tubuhnya ke sofa. Kamu itu sudah tidak cocok lagi di rumah ini. Suasana langsung membeku. Rendra tidak langsung bicara. Ia hanya diam, seperti sedang menimbang sesuatu yang sebenarnya sudah ia putuskan jauh sebelum hari itu datang. Alia menatap Rendra. Rendra. Pria itu menghela napas pelan. Alia, kita sudah berubah. Kalimat itu tidak terdengar marah. Tidak terdengar emosional. Justru itu yang membuatnya lebih dingin. Vina langsung menyambung, seolah sudah menunggu momen ini. Rendra sekarang manajer. Dia butuh lingkungan yang mendukung, bukan beban. Kata beban jatuh begitu saja di ruangan itu. Alia tidak bereaksi berlebihan. Tapi matanya sedikit bergerak. Cukup untuk menunjukkan bahwa ia mendengar semuanya dengan sangat jelas. Aku yang salah apa? Tanya Alia pelan. Tidak ada suara tinggi. Tidak ada emosi meledak. Hanya pertanyaan sederhana. Rendra berdiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak menatap Alia seperti seseorang yang pernah ia cintai. Ia menatapnya seperti seseorang yang sudah selesai. Kamu tidak salah apa-apa, ucap Rendra. Lalu ia berhenti sebentar. Tapi kamu juga tidak lagi selevel dengan hidupku sekarang. Kalimat itu menggantung lama di udara. Vina tersenyum kecil, seperti akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan sejak lama. Alia mengangguk pelan. Bukan karena setuju, tapi karena mulai memahami arah akhir percakapan ini. Aku minta kamu keluar dari rumah ini, lanjut Rendra akhirnya. Suaranya datar. Tidak ada getaran. Tidak ada keraguan. Seolah keputusan itu hanya bagian dari pekerjaan, bukan menghancurkan seseorang yang pernah berada di sisinya sejak awal. Alia menatap Rendra lama, sangat lama. Seolah mencoba mencari kembali wajah pria yang dulu pernah ia yakini. Namun yang ada sekarang hanyalah seseorang yang berdiri di atas rasa percaya dirinya sendiri. Baik, jawab Alia akhirnya. Satu kata. Pendek. Tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Vina sedikit terkejut dengan jawaban itu, tapi cepat menyembunyikannya. Bagus. Lebih cepat lebih baik. Rendra tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri diam. Alia masuk ke kamar. Tidak tergesa-gesa. Tidak panik. Ia mengambil satu koper kecil. Hanya itu. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan di depan mereka. Semua dilakukan dengan sunyi. Saat ia melewati pintu keluar, Rendra akhirnya berbicara lagi. Alia. Ia berhenti. Alia menoleh. Untuk sesaat, ada jeda yang aneh di udara, namun yang keluar dari mulut Rendra bukan penyesalan, melainkan sesuatu yang lebih dingin. Tanpaku, kamu bukan apa-apa. Hening, tidak ada jawaban langsung dari Alia. Ia hanya menatap Rendra sebentar, lalu mengangguk pelan. Baik. Ia melangkah keluar. Pintu tertutup di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Alia Maheswari tidak berada di dalam rumah yang menganggapnya beban. Ia berdiri di luar. Sendirian. Tapi tidak hancur. Hanya mulai berubah. Malam penuh air mata. Malam itu tidak memiliki suara selain langkah kaki Alia Maheswari yang perlahan menjauh dari rumah yang pernah ia sebut sebagai tempat pulang. Ia tidak berlari. Tidak tergesa-gesa. Tidak juga menoleh ke belakang. Koper kecil di tangannya terasa lebih ringan daripada beban yang selama ini ia pikul sendirian. Beban yang tidak pernah benar-benar dilihat oleh Rendra Pratama maupun Vina Pratama. Hujan turun pelan, seperti langit yang ikut diam, menyaksikan seseorang yang dipaksa pergi dari cerita yang ia bantu bangun sejak awal. Alia berhenti di sebuah tempat yang tidak terlalu ramai. Lampu jalan menyala redup, memantulkan bayangan dirinya di genangan air. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak perlu tersenyum. Tangannya perlahan membuka ponsel. Tidak ada panggilan masuk. Tidak ada pesan. Tidak ada satupun nama yang mencari. Dan di situ, untuk sesaat yang sangat singkat, matanya akhirnya basah. Bukan tangisan keras. Bukan isakan. Hanya air mata yang jatuh pelan, seperti sesuatu yang akhirnya diizinkan keluar setelah terlalu lama ditahan. Aku sudah cukup bertahan.
Suara itu keluar hampir tanpa sadar dari bibirnya. Bukan sebagai keluhan, tapi sebagai pengakuan. Namun air mata itu tidak berlangsung lama. Alia mengusap wajahnya perlahan. Gerakannya tenang, teratur. Seperti seseorang yang sedang menghapus sesuatu yang tidak boleh terlalu lama terlihat. Ia duduk di bangku kecil di pinggir jalan. Koper di sampingnya tetap tertutup rapi. Dan di tengah kesunyian itu, pikirannya mulai bekerja. Bukan tentang rasa sakit. Bukan tentang penghinaan. Tapi tentang sesuatu yang lebih dingin dari itu semua. Ia mengingat kembali semua yang terjadi. Setiap keputusan Rendra yang ia bantu. Setiap pintu yang ia buka. Setiap kesempatan yang ia pastikan sampai ke tangan pria itu. Dan setiap kata yang sekarang berubah menjadi penghinaan. Tanpaku, kamu bukan apa-apa. Alia tersenyum kecil dalam gelap. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum sedih. Tapi senyum yang sudah mulai kehilangan rasa. Di balik air mata yang baru saja jatuh, sesuatu yang lain mulai terbentuk. Tenang. Tertata. Tidak terburu-buru. Seperti strategi yang sudah lama menunggu untuk dipakai. Alia berdiri lagi. Mengangkat kopernya. Langkahnya mulai bergerak maju, bukan menjauh. Dan di dalam dirinya, satu hal mulai mengeras menjadi keputusan yang tidak lagi bisa ditarik kembali. Ia tidak akan kembali untuk meminta penjelasan. Ia akan kembali untuk memastikan semuanya mengerti siapa sebenarnya dirinya. Malam itu, Alia Maheswari tidak sedang kalah. Ia hanya sedang berhenti sejenak, sebelum mengubah arah seluruh cerita hidupnya. Wajah asli terungkap. Pagi setelah malam yang panjang itu, Alia Maheswari tidak lagi terlihat seperti wanita yang baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Langkahnya tenang. Tatapannya stabil. Wajahnya kembali seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan keputusan besar. Bukan seseorang yang baru kehilangan tempat tinggal. Ia berdiri di depan gedung tinggi yang menjulang di pusat kota. Gedung yang selama ini hanya dilihat Rendra Pratama sebagai tempat kerja, tanpa pernah mengetahui siapa sebenarnya yang berdiri di puncak pengambil keputusannya. Alia masuk tanpa ragu. Tidak ada penjagaan yang menghalangi. Tidak ada tatapan asing yang mempertanyakan kehadirannya. Karena di tempat itu, ia bukan tamu. Ia adalah pusatnya. Di dalam lift menuju lantai tertinggi, Alia tidak menunjukkan emosi apapun. Angka-angka lantai terus naik, seolah membawa dirinya kembali ke dunia yang sebenarnya tidak pernah ia tinggalkan, hanya ia sembunyikan. Saat pintu lift terbuka, suasana berubah. Lorong itu lebih sunyi, lebih eksklusif, lebih dingin. Dan di ujungnya, Dimas Arka sudah menunggu. Selamat datang kembali, Bu Alia, ucap Dimas dengan hormat. Alia hanya mengangguk kecil. Semua sudah siap. Dimas membuka tablet di tangannya. Semua posisi sudah aman. Termasuk divisi tempat Rendra Pratama bekerja. Nama itu disebut dengan tenang. Tapi bagi Alia, nama itu tidak lagi memiliki bobot yang sama seperti dulu. Ia hanya satu bagian kecil dari keputusan besar yang akan segera terjadi. Ruang rapat utama perusahaan hari itu terasa berbeda dari biasanya. Para direksi berkumpul tanpa mengetahui alasan detail pertemuan mendadak itu. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang, menunggu penjelasan. Pintu akhirnya terbuka. Alia masuk. Tidak ada pengumuman panjang. Tidak ada pembukaan berlebihan. Namun kehadirannya langsung mengubah atmosfer ruangan. Beberapa orang berdiri spontan. Beberapa lainnya terdiam. Karena meskipun banyak dari mereka pernah mendengar nama Alia Maheswari, tidak semua pernah melihatnya secara langsung di posisi ini. Di kursi utama, ia duduk. Dan untuk pertama kalinya, identitas yang selama ini tersembunyi mulai terbuka tanpa perlu penjelasan panjang. Mulai hari ini, suara Alia terdengar tenang. Semua operasional akan dievaluasi ulang. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada emosi. Tapi setiap kata terdengar seperti keputusan final. Dimas berdiri di sampingnya, siap dengan data dan laporan. Satu persatu nama mulai muncul di layar besar. Proyek, divisi, manajer. Termasuk satu nama yang tidak disebut dengan emosi, tapi tetap memiliki dampak yang berbeda di ruang itu. Rendra Pratama. Beberapa direksi saling melirik. Manajer baru di divisi strategis,
Salah satu dari mereka berbisik pelan. Alia tidak menanggapi bisikan itu. Ia hanya menatap layar sebentar lebih lama dari yang lain. Lalu berkata pelan. Semua posisi akan dinilai ulang tanpa pengecualian. Di sisi lain kota, Rendra Pratama masih menjalani hari seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa dunia yang selama ini ia anggap stabil sedang bergerak tanpa dirinya sadari. Ia tidak tahu bahwa nama yang pernah ia hina sekarang sedang duduk di pusat semua keputusan yang menentukan arah hidupnya. Dan ia juga tidak tahu bahwa pintu yang dulu ia tutup untuk Alia sekarang sedang dibuka dari sisi yang tidak pernah ia bayangkan. Di ruang rapat itu, Alia menutup map di depannya perlahan. Pertemuan selesai. Tidak ada tambahan kalimat. Tidak ada penjelasan emosional. Namun satu hal sudah jelas. Alia Maheswari tidak lagi berada di posisi yang bisa disingkirkan. Ia adalah orang yang selama ini berdiri di balik semua keputusan. Dan sekarang, ia sudah kembali ke tempat yang seharusnya. Kebenaran yang mengejutkan. Sejak Alia Maheswari kembali mengambil kendali penuh di kantor pusat, suasana perusahaan berubah menjadi lebih tegang dari biasanya. Bukan karena kekacauan, tetapi karena kehadiran seseorang yang selama ini hanya dianggap nama di balik layar, kini benar-benar kembali berdiri di pusat kendali. Dimas Arka, orang kepercayaan Alia, adalah salah satu yang paling merasakan perubahan itu. Namun pagi itu, ia tidak hanya merasakan perubahan, ia menyaksikan sesuatu yang membuatnya terdiam lebih lama dari biasanya. Di ruang kerja Alia, suasana terlihat tenang. Meja rapi, dokumen tersusun, layar monitor menampilkan laporan-laporan penting yang berjalan real time. Alia duduk seperti biasa. Tenang. Fokus. Tidak ada tanda bahwa beberapa hari sebelumnya ia baru saja diusir dari rumah yang ia bangun bersama Rendra Pratama. Dimas masuk membawa tablet di tangannya. Namun langkahnya sedikit melambat saat melihat wajah Alia lebih jelas. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan dari cara berpakaian atau cara bicara. Tapi dari ketenangan yang terlalu dalam. Seolah seseorang yang sudah melewati sesuatu yang tidak semua orang bisa pulih darinya. Bu Alia, ucap Dimas hati-hati. Saya sudah siapkan semua data yang Anda minta. Alia mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Tunjukkan. Dimas membuka berkas satu persatu. Proyek, laporan divisi, hingga catatan performa manajerial. Semuanya berjalan normal sampai satu nama muncul di layar. Rendra Pratama. Dimas sempat berhenti sepersekian detik. Ada sesuatu tentang dia yang harus saya laporkan secara khusus, ucap Dimas pelan. Alia tidak langsung bereaksi. Lanjutkan. Dimas menggeser layar, menampilkan beberapa catatan internal dari divisi tempat Rendra bekerja. Perubahan perilaku, kata Dimas, mulai meningkat sejak promosi terakhir. Ada laporan tentang sikap yang mulai tidak stabil dalam kepemimpinan tim. Ia berhenti sebentar, seperti memilih kata. Dan, ada indikasi hubungan personal yang memengaruhi fokus kerja. Ruangan menjadi sunyi. Alia masih tidak menunjukkan ekspresi. Namun tangannya yang memegang pulpen berhenti bergerak. Dimas melanjutkan, suaranya lebih pelan. Saya juga menemukan beberapa rekaman percakapan internal yang relevan. Sesuai instruksi pengawasan yang Anda minta sebelumnya. Ia menekan tombol di tablet. Suara Rendra muncul dari rekaman singkat di perangkat itu. Kamu tidak perlu ikut campur urusanku di kantor. Aku tahu apa yang aku lakukan. Suara lain menyusul, lebih lembut, suara Clara. Aku hanya ingin kamu berkembang, Rendra. Jangan terjebak di tempat yang tidak menghargaimu. Alia mendengarkan tanpa bergerak. Tidak ada perubahan di wajahnya. Namun udara di ruangan itu terasa lebih berat. Dimas menutup tablet perlahan. Maaf, Bu Alia, ucapnya akhirnya. Saya tidak menyangka kondisinya sejauh ini. Untuk pertama kalinya, Alia menoleh ke Dimas. Matanya tenang. Terlalu tenang. Terkejut, tanyanya pelan. Dimas ragu sejenak. Saya tidak mengira orang yang Anda bantu dari awal akan berubah seperti itu. Alia tidak menjawab langsung. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap kota. Semua orang punya batasnya, ucapnya akhirnya. Yang membedakan hanya,
Kapan mereka menunjukkannya? Dimas memperhatikan Alia dengan serius. Bu Alia, semua ini direkam dan diamankan sesuai instruksi Anda. Termasuk bukti-bukti yang bisa digunakan jika Anda ingin mengambil tindakan. Alia terdiam beberapa detik. Lalu menjawab singkat. Simpan. Hanya satu kata. Tapi cukup untuk membuat Dimas memahami bahwa ini bukan lagi sekadar pengamatan. Ini sudah menjadi persiapan. Di luar gedung, kota terus bergerak seperti biasa. Orang-orang bekerja, tertawa, dan menjalani hidup tanpa tahu bahwa keputusan besar sedang disusun di lantai tertinggi sebuah perusahaan raksasa. Dan di dalam ruangan itu, Alia Maheswari akhirnya mengerti satu hal sepenuhnya. Pengkhianatan bukan lagi sesuatu yang mengejutkan baginya. Yang mengejutkan hanyalah seberapa jauh seseorang bisa jatuh ketika diberi kekuasaan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Rencana dimulai. Setelah semua bukti terkumpul, Alia Maheswari tidak langsung bergerak. Ia tidak tergesa-gesa, tidak juga terbawa emosi. Seperti seseorang yang sudah terbiasa mengendalikan perusahaan besar, ia tahu satu hal paling penting dalam dunia yang penuh kekuasaan. Kesabaran adalah senjata paling mematikan. Di ruang kerjanya yang berada di lantai tertinggi kantor pusat, Alia duduk di depan meja besar dengan beberapa laporan terbuka. Dimas Arka berdiri di sisi ruangan, menunggu instruksi tanpa berani memotong keheningan. Bagaimana posisi Rendra Pratama sekarang? Tanya Alia akhirnya. Dimas menekan tablet. Masih di divisi strategis. Tapi ada penurunan pengaruh internal. Beberapa tim mulai mempertanyakan keputusannya. Alia mengangguk pelan. Biarkan. Dimas sedikit terkejut. Dibiarkan, Bu. Alia menatap layar di depannya tanpa ekspresi. Dia harus merasa aman dulu sebelum jatuh. Kalimat itu tidak terdengar emosional. Tidak ada nada marah. Tapi justru karena itulah, ia terdengar lebih dingin dari ancaman apapun. Alia membuka satu folder baru di layar. Mulai hari ini, kita tidak menyentuh dia secara langsung, ucapnya tenang. Kita mulai dari lingkungannya. Dimas langsung memahami arah itu. Divisi, atasan, dan relasi internalnya. Alia mengangguk. Buat semua orang mulai mempertanyakan kinerjanya. Bukan dengan perintah, tapi dengan data. Satu persatu langkah mulai disusun. Bukan dengan kekacauan. Bukan dengan konfrontasi. Tapi dengan perubahan kecil yang nyaris tidak terlihat. Laporan yang sedikit diubah arah analisisnya. Evaluasi performa yang dibuat lebih ketat. Proyek yang mulai dialihkan ke tim lain secara perlahan. Dan informasi yang sebelumnya biasa saja, kini diberi konteks yang membuat Rendra terlihat kurang stabil. Semua berjalan seperti aliran air yang pelan, tapi pasti mengikis fondasi. Dan Clara Wijaya? Tanya Dimas hati-hati. Alia terdiam sebentar. Biarkan dia tetap di dekat Rendra. Dimas mengerutkan alis. Kenapa, Bu? Alia menatap jendela besar di depannya. Orang yang merasa paling percaya biasanya adalah yang paling mudah jatuh ketika ditinggalkan. Dimas mencatat semuanya dengan serius. Namun ada satu hal yang membuatnya tidak bisa menahan rasa penasaran. Bu Alia, sampai sejauh mana Anda ingin ini berjalan? Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup map di depannya perlahan. Bukan sejauh mana, ucapnya akhirnya. Tapi sampai dia mengerti apa yang sudah dia hancurkan. Hari-hari berikutnya, rencana itu mulai berjalan tanpa suara. Di kantor, Rendra Pratama mulai merasakan perubahan kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Proposalnya sering dikembalikan dengan revisi. Keputusannya mulai dipertanyakan lebih sering dari biasanya. Dan beberapa rekan kerja yang dulu mendukungnya, mulai menjaga jarak tanpa alasan jelas. Namun yang paling mengganggu adalah satu hal. Ia merasa seperti sedang kehilangan kendali, tanpa tahu apa penyebabnya. Sementara itu, Alia tetap berada di puncak. Diam. Mengamati dan perlahan membiarkan setiap langkah kecil itu membentuk satu arah besar yang tidak bisa lagi dihentikan. Karena rencana yang paling berbahaya bukanlah yang dibuat dengan terburu-buru, tetapi yang dibiarkan tumbuh perlahan sampai korban tidak sadar bahwa ia sudah berada di ujungnya.
Jabatan yang rapuh. Pagi itu, kantor pusat perusahaan kembali terasa berbeda. Bukan karena keributan, tetapi karena satu keputusan yang diam-diam mampu mengguncang seluruh struktur di dalamnya. Alia Maheswari duduk di ruang rapat utama dengan tatapan tenang. Di depannya, Dimas Arka dan beberapa kepala divisi sudah siap dengan dokumen masing-masing. Tidak ada pembukaan panjang. Tidak ada peringatan. Hanya satu keputusan yang langsung mengubah arah semuanya. Mulai hari ini, suara Alia terdengar datar. Kita lakukan audit menyeluruh di divisi strategis. Ruangan langsung hening. Salah satu direktur saling melirik, mencoba memastikan apakah mereka salah dengar. Audit menyeluruh, Bu? Tanya salah satu dari mereka hati-hati. Alia mengangguk. Semua keputusan, semua proyek, semua laporan kinerja. Dimas membuka tablet dan menampilkan struktur divisi yang dimaksud. Di sana, nama Rendra Pratama berada di posisi yang cukup jelas, manajer divisi analis strategis. Tidak ada yang menyebut namanya secara langsung di awal, tapi semua orang di ruangan itu tahu kemana arah pembicaraan ini bergerak. Fokus audit bukan mencari kesalahan, lanjut Alia, tapi memastikan akurasi keputusan yang sudah dibuat. Kalimat itu terdengar netral. Tapi bagi orang-orang yang sudah lama bekerja di bawah sistem Alia, mereka tahu satu hal. Tidak ada audit besar yang benar-benar netral. Di sisi lain kota, Rendra Pratama sedang berada di ruang kerjanya. Ia belum tahu bahwa keputusan yang baru saja diambil di lantai tertinggi perusahaan sedang bergerak menuju dirinya seperti bayangan yang perlahan menutup cahaya. Hari itu ia masih berbicara seperti biasa dalam rapat tim. Masih memberi instruksi. Masih terlihat percaya diri. Namun beberapa staf mulai terlihat berbeda. Ada yang lebih sering mencatat. Ada yang lebih banyak diam. Ada yang mulai mempertanyakan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan. Semua data proyek bulan ini harus diserahkan ulang ke tim audit pusat. Salah satu staf menyampaikan di akhir rapat. Rendra mengerutkan alis. Audit? Kenapa tiba-tiba? Perintah langsung dari atas. Jawab staf itu singkat. Kalimat itu cukup untuk membuat suasana ruangan sedikit berubah. Malamnya, Rendra duduk di rumah dengan ekspresi lelah. Ia membuka laptopnya, mencoba mengecek kembali semua laporan. Namun semakin ia membaca, semakin ia merasa tidak nyaman. Ada terlalu banyak detail kecil yang diminta ulang. Terlalu banyak revisi yang tidak ia mengerti sumbernya. Dan terlalu banyak pertanyaan yang tiba-tiba muncul dari tim pusat. Ini seperti sengaja mencari celah, gumamnya pelan. Sementara itu, di kantor pusat, Alia hanya melihat laporan awal audit tanpa ekspresi. Dimas berdiri di sampingnya. Proses sudah dimulai, Bu. Divisi Rendra Pratama sudah mulai tertekan oleh permintaan data tambahan. Alia mengangguk pelan. Bagus. Dimas ragu sejenak sebelum berbicara. Kalau tekanan ini terus berlanjut, posisinya bisa goyah. Alia menutup dokumen di depannya perlahan. Bukan bisa, jawabnya tenang. Memang harus goyah. Ia berdiri dan berjalan ke arah jendela besar. Dari sana, kota terlihat seperti kumpulan titik cahaya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik layar kekuasaan. Aku tidak butuh dia jatuh karena emosi, lanjut Alia pelan. Aku butuh dia jatuh karena sistem yang dulu dia banggakan. Di dalam perusahaan, jabatan sering dianggap sebagai kekuatan. Tapi hari itu, Rendra mulai menyadari satu hal yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Jabatan juga bisa menjadi beban yang paling rapuh ketika fondasinya mulai dipertanyakan dari atas. Dan tanpa ia sadari, fondasi itu sedang perlahan dicabut satu persatu oleh orang yang dulu ia anggap tidak selevel dengannya. Retaknya kepercayaan. Audit besar-besaran yang dimulai di divisi Rendra Pratama tidak lagi terasa seperti prosedur biasa. Dalam hitungan hari, suasana kerja yang sebelumnya stabil mulai berubah menjadi penuh tekanan. Setiap laporan yang dikirim kembali dengan catatan tambahan. Setiap keputusan diminta penjelasan lebih rinci. Dan setiap langkah Rendra kini seperti sedang diawasi lebih dekat dari sebelumnya. Awalnya Rendra masih menganggap itu hal wajar dalam dunia perusahaan besar. Namun lama-kelamaan, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda.
seperti ada standar baru yang tiba-tiba diterapkan hanya pada dirinya. Kesalahan kecil itu terjadi di tengah kesibukan yang semakin padat. Sebuah laporan analisis pasar yang seharusnya diperiksa ulang, lolos tanpa revisi tambahan sebelum dikirim ke divisi atas. Secara umum, itu bukan kesalahan fatal, hanya keterlambatan verifikasi data minor yang biasanya bisa diperbaiki tanpa masalah besar. Namun kali ini berbeda. Keesokan harinya, Rendra dipanggil ke rapat evaluasi internal. Ruangan itu tidak ramai, tapi cukup untuk membuat suasana terasa berat. Beberapa kepala divisi sudah duduk, dan di layar besar terlihat ringkasan laporan yang ia buat. Ini laporan dari divisi strategis, ucap salah satu senior analis sambil menunjuk data di layar. Ada ketidaksesuaian pada angka proyeksi kuartal. Rendra langsung menegakkan tubuhnya. Itu sudah saya revisi sebelum dikirim, jawabnya cepat. Namun yang terjadi setelahnya membuatnya terdiam. Revisi terakhir tidak tercatat di sistem, balas staf audit dengan nada datar. Hening. Satu kesalahan kecil itu mulai dibahas lebih panjang dari seharusnya. Detail demi detail dibongkar. Alur kerja diperiksa ulang. Dan keputusan-keputusan sebelumnya mulai dipertanyakan kembali. Rendra mulai merasa tidak nyaman. Ini bukan lagi soal satu kesalahan kecil. Ini sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Di kantor pusat, Alia Maheswari melihat semua laporan itu tanpa ekspresi. Dimas Arka berdiri di sampingnya, membaca perkembangan yang masuk secara real-time. Kesalahan itu sedang diperbesar oleh tim audit. Bu, kata Dimas hati-hati. Sudah mulai mempengaruhi persepsi beberapa direktur terhadap Rendra. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar cukup lama. Bagus, ucapnya akhirnya. Dimas sedikit ragu. Tapi kesalahannya sebenarnya tidak terlalu signifikan. Alia menutup folder di depannya perlahan. Bukan besar atau kecilnya kesalahan yang penting, jawabnya tenang. Tapi bagaimana sistem menilainya? Di divisi Rendra, suasana mulai berubah. Beberapa rekan kerjanya mulai lebih berhati-hati berbicara dengannya. Beberapa keputusan yang dulu langsung disetujui, kini harus melewati lapisan verifikasi tambahan. Dan beberapa proyek yang ia pimpin mulai dialihkan ke supervisor lain, untuk sementara. Rendra mulai menyadari sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bukan hanya kesalahannya yang sedang diperiksa, tapi kepercayaannya yang mulai dikikis perlahan. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Laporan-laporan terbuka di laptopnya, tetapi ia tidak lagi fokus membaca angka. Aku tidak mengerti, gumamnya pelan. Kenapa semuanya tiba-tiba jadi seperti ini? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan ruangan yang semakin terasa berat. Sementara itu, di kantor pusat, Alia berdiri di depan jendela besar. Kota di bawahnya tetap bergerak seperti biasa, tidak menyadari bahwa satu posisi sedang mulai kehilangan pijakan. Dimas berdiri di belakangnya. Reputasi Rendra mulai goyah di internal. Bu, lapornya. Alia mengangguk pelan tanpa menoleh. Kalau kepercayaan sudah retak, ucapnya tenang, hal kecil saja cukup untuk membuatnya runtuh. Dan di titik itu, Rendra belum sadar satu hal penting. Ia tidak sedang jatuh karena satu kesalahan. Ia sedang jatuh karena setiap kepercayaan di sekitarnya sedang perlahan diarahkan untuk tidak lagi berpihak padanya. Clara berbalik arah. Tekanan di divisi Rendra Pratama semakin hari semakin berat. Audit yang awalnya hanya dianggap prosedur kini berubah menjadi sorotan besar di seluruh lini perusahaan. Nama Rendra mulai sering disebut dalam rapat-rapat kecil, bukan lagi dengan pujian, melainkan dengan nada hati-hati. Dan di tengah semua itu, orang yang paling dekat dengannya justru mulai menjauh. Clara Wijaya. Clara tidak lagi muncul seperti dulu. Tidak ada lagi pesan singkat di sela jam kerja. Tidak ada lagi kopi bersama di pantry kantor. Tidak ada lagi kalimat-kalimat yang seolah memahami semua tekanan yang Rendra rasakan. Yang tersisa hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi jarak. Suatu siang, Rendra akhirnya memutuskan untuk menemui Clara di area lounge kantor. Clara duduk dengan tenang, menatap layar ponselnya. Ketika melihat Rendra mendekat, ia hanya tersenyum tipis, senyum yang berbeda dari biasanya. Lama tidak ngobrol, ucap Rendra mencoba membuka percakapan.
Clara menutup ponselnya perlahan. Kamu sibuk sekarang? Aku memang lagi banyak tekanan di kantor, jawab Rendra. Audit ini bikin semuanya kacau. Clara mengangguk pelan, tapi tidak ada empati yang biasanya ia tunjukkan. Semua orang juga sibuk, Rendra, jawabnya ringan. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi terasa dingin. Rendra menatapnya lebih serius. Aku butuh dukunganmu sekarang, ucapnya jujur. Kamu yang paling ngerti situasiku di sini. Clara terdiam beberapa detik. Lalu ia tersenyum kecil. Dulu mungkin iya, jawabnya pelan. Hening. Rendra mengerutkan alis. Maksudmu? Clara menatapnya langsung untuk pertama kalinya dengan ekspresi yang tidak lagi sama. Aku rasa kita harus jujur, ucapnya. Situasi kamu sekarang sudah berbeda. Kalimat itu membuat udara di antara mereka berubah. Berbeda bagaimana? Tanya Rendra mulai tidak nyaman. Clara menghela napas kecil. Rendra, aku tidak bisa terus terlibat di situasi yang sedang jatuh, katanya tenang. Karierku juga dipertaruhkan. Kata jatuh terdengar seperti sesuatu yang sengaja dihindari, tapi tetap diucapkan dengan jelas. Rendra terdiam. Ia menatap Clara seolah baru pertama kali melihat sisi lain dari dirinya. Jadi kamu mau pergi? Tanyanya pelan. Clara tidak langsung menjawab. Tapi keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku tidak bilang pergi, ucap Clara akhirnya, memilih kata dengan hati-hati. Aku hanya menjaga jarak. Namun bagi Rendra, maknanya jelas. Orang yang selama ini membuatnya merasa dipahami, kini mulai menarik diri tepat saat ia berada di titik paling sulit. Di kantor pusat, Alia Maheswari melihat laporan perkembangan hubungan internal Rendra tanpa ekspresi. Dimas Arka berdiri di sampingnya. Clara Wijaya mulai menjauh dari Rendra, lapornya. Alia mengangguk pelan. Waktu selalu melakukan itu, ucapnya tenang. Orang tidak meninggalkan seseorang saat dia kuat. Mereka meninggalkannya saat dia mulai terlihat tidak berguna. Sementara itu, Rendra duduk sendiri di ruang kerjanya. Ponselnya diam. Tidak ada pesan dari Clara. Tidak ada penjelasan lanjutan. Hanya keheningan yang semakin memperjelas satu hal yang mulai ia rasakan sejak lama. Bahwa ia tidak hanya sedang menghadapi audit. Ia sedang kehilangan orang-orang yang dulu berdiri di sisinya. Satu persatu. Tekanan tanpa henti. Hari-hari Rendra Pratama berubah menjadi rangkaian tekanan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Audit yang dimulai di divisinya tidak lagi terasa seperti pemeriksaan biasa. Setiap dokumen yang ia serahkan kembali dengan pertanyaan baru. Setiap keputusan yang ia buat seolah selalu punya celah untuk dipertanyakan ulang. Bahkan hal-hal yang dulu dianggap sepele kini berubah menjadi sorotan serius. Rendra mulai kehilangan ritme yang dulu ia banggakan. Di ruang kerjanya, ia duduk menatap layar komputer yang penuh laporan revisi. Matanya terlihat lelah, pikirannya tidak lagi setajam sebelumnya. Aku sudah jelaskan ini berkali-kali, gumamnya pelan, sambil mengusap wajahnya. Namun penjelasan tidak lagi cukup. Setiap jawaban selalu diikuti pertanyaan baru. Setiap klarifikasi selalu membuka celah berikutnya. Seolah-olah sistem sedang mendorongnya untuk terus terpojok. Di kantor, rekan-rekannya mulai menjaga jarak. Bukan karena kebencian, tapi karena ketakutan. Nama Rendra kini tidak lagi identik dengan manajer muda yang naik cepat, melainkan divisi yang sedang diaudit ketat dari pusat. Dan dalam dunia kerja, jarak sosial sering terbentuk lebih cepat daripada penjelasan. Sementara itu, di rumah Vina Pratama mulai merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Telepon dari Rendra semakin jarang. Nada suaranya ketika berbicara semakin singkat. Dan berita-berita kecil tentang audit internal perusahaan mulai sampai ke telinganya dari kenalan sosialnya. Suatu sore, Vina akhirnya mengunjungi Rendra tanpa pemberitahuan. Ia masuk ke rumah dengan wajah tegang. Rendra, suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. Apa yang sebenarnya terjadi di perusahaanmu? Rendra yang sedang duduk di sofa langsung menatapnya lelah. Bu, aku lagi sibuk. Jangan bilang sibuk. Vina duduk dengan cepat. Semua orang sudah mulai ngomong kalau posisi kamu lagi dalam masalah.
Rendra terdiam. Aku sedang audit, jawabnya akhirnya pelan. Audit. Vina mengulang dengan nada tidak percaya. Kenapa kamu bisa sampai di audit seperti ini? Rendra tidak menjawab langsung. Karena ia sendiri tidak lagi yakin dengan jawabannya. Vina mulai panik. Kalau sampai posisi kamu turun, kita ini mau bagaimana? Nama keluarga ini bisa ikut rusak. Kata, keluarga, terdengar lebih seperti kekhawatiran akan status, bukan keadaan Rendra sebagai anaknya. Dan itu justru membuat Rendra semakin diam. Aku sudah berusaha, ucap Rendra akhirnya, suaranya mulai berat. Berusaha apa? Kalau kamu benar, tidak mungkin sampai seperti ini, balas Vina cepat. Rendra menatap lantai. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban yang meyakinkan. Di kantor pusat, Alia Maheswari melihat laporan perkembangan tanpa perubahan ekspresi. Dimas Arka berdiri di sampingnya. Tekanan di divisi Rendra semakin tinggi. Bu. Dia mulai kehilangan kontrol dalam beberapa keputusan operasional. Alia mengangguk pelan. Kalau seseorang mulai kehilangan kontrol, ucapnya tenang, itu berarti dia mulai sadar bahwa kontrolnya tidak pernah benar-benar miliknya. Di bawah semua itu, Rendra mulai merasakan sesuatu yang baru. Bukan hanya tekanan, tapi kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Keputusan yang dulu ia buat dengan percaya diri kini terasa ragu. Suara orang-orang di sekitarnya mulai tidak lagi mendukung. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai merasa sendirian di tempat yang dulu membuatnya merasa paling kuat. Dan di tengah kepanikan Vina yang semakin jelas, Rendra akhirnya menyadari satu hal yang belum ia terima sepenuhnya. Tekanan ini bukan lagi sekadar masalah pekerjaan. Ini sudah menjadi runtuhnya dunia yang selama ini ia banggakan. Sedikit demi sedikit, tanpa bisa ia hentikan. Pemanggilan direksi. Pagi itu, sebuah email resmi masuk ke inbox Rendra Pratama dengan tanda prioritas tinggi. Pemanggilan rapat direksi dan evaluasi divisi strategis wajib hadir. Rendra menatap layar cukup lama. Tidak seperti biasanya, email itu tidak hanya datang dari HR atau kepala divisi. Ini langsung dari sekretariat kantor pusat. Dadanya terasa sedikit sesak, tapi ia mencoba tetap tenang. Akhirnya cuma evaluasi biasa, gumamnya, lebih kepada meyakinkan dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan rapat biasa. Di kantor, suasana sudah berbeda sejak pagi. Beberapa staf menatapnya lebih hati-hati dari biasanya. Tidak ada yang berani bercanda seperti dulu. Bahkan sapaan kecil pun terasa kaku. Rendra berjalan melewati lorong dengan langkah cepat, berusaha terlihat normal. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang diamati oleh semua orang. Sementara itu, di rumah, Vina Pratama tidak berhenti menghubunginya. Rendra, kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu dipermalukan di depan direksi. Suaranya terdengar panik di telepon. Ini cuma meeting, Bu, jawab Rendra singkat. Tidak ada, cuma, dalam dunia perusahaan besar seperti itu, balas Vina tegas. Tapi Rendra tidak menjawab lagi. Ia hanya menatap layar ponselnya sebelum mematikannya. Siang itu, mobil perusahaan membawa Rendra ke kantor pusat. Gedung tinggi itu berdiri seperti biasanya. Dingin, megah, dan tidak pernah peduli siapa yang masuk atau keluar dari dalamnya. Tapi kali ini, bagi Rendra, gedung itu terasa berbeda. Lebih berat, lebih menekan. Ia melangkah masuk ke ruang lift khusus direksi. Angka lantai terus naik tanpa suara. Setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Tangannya sedikit berkeringat. Namun ia tetap mencoba menjaga wajahnya. Ini cuma evaluasi. Ia mengulang dalam hati. Pintu lift terbuka. Lorong panjang menuju ruang rapat direksi terbentang di depannya. Beberapa orang sudah duduk di dalam. Direktur keuangan, kepala operasional, dan beberapa wajah yang biasanya hanya ia lihat dari kejauhan. Tidak ada Alia di sana. Belum. Rendra duduk di kursinya dengan punggung sedikit tegak, mencoba terlihat siap. Namun semakin banyak orang yang masuk, semakin terasa bahwa suasana rapat ini bukan sekadar evaluasi divisi. Tidak ada basa-basi. Tidak ada obrolan ringan. Hanya keheningan yang terstruktur. Lalu pintu utama ruang rapat terbuka.
Semua orang di dalam ruangan secara refleks berdiri. Rendra ikut berdiri, sedikit terlambat dari yang lain. Ia menoleh, mencoba melihat siapa yang datang. Alia Maheswari masuk. Langkahnya tenang. Tatapannya lurus. Tidak ada ekspresi berlebihan. Namun begitu ia duduk di kursi utama, seluruh ruangan langsung terasa berbeda. Bukan lagi rapat evaluasi. Ini adalah pusat kendali. Rendra membeku sejenak. Ia pernah melihat Alia sebagai istri. Ia pernah melihat Alia sebagai sosok sederhana di rumah. Tapi sekarang, ia melihatnya sebagai sesuatu yang tidak pernah ia pahami. Alia membuka map di depannya perlahan. Tanpa melihat satu persatu orang di ruangan, ia langsung berbicara. Rapat dimulai. Suaranya tenang, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan diam total. Rendra menatapnya, masih belum memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia tidak tahu bahwa di balik meja itu, di balik semua keputusan yang akan dibahas hari ini, orang yang duduk di depan sana bukan hanya direksi, bukan hanya atasan, tapi pemilik seluruh sistem yang selama ini ia jalani tanpa pernah benar-benar ia sadari. Dan dalam beberapa menit ke depan, kebenaran itu akan mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit. Pertemuan tak terduga. Ruang rapat direksi itu kembali hening setelah Alia Maheswari duduk di kursi utama. Semua orang di dalam ruangan sudah paham posisi masing-masing, tetapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bahkan membuat para direktur senior menahan napas lebih lama dari biasanya. Rendra Pratama masih berdiri di tempatnya. Matanya menatap Alia tanpa berkedip, seperti mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat adalah nyata. Wanita yang selama ini ia kenal sebagai istri yang terlalu sederhana, kini duduk di posisi yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan dalam laporan perusahaan. Alia membuka map di depannya dengan tenang. Tidak ada drama. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya ketenangan yang terlalu dalam untuk diabaikan. Silakan duduk, ucapnya akhirnya. Suara itu terdengar sama seperti dulu. Tapi maknanya sudah berbeda sepenuhnya. Rendra perlahan duduk kembali, namun gerakannya terasa kaku. Untuk pertama kalinya, ia tidak duduk sebagai seorang manajer yang percaya diri, melainkan sebagai seseorang yang mulai kehilangan pijakan. Di sekelilingnya, para direksi tidak berani banyak bicara. Beberapa dari mereka sesekali melirik Rendra, lalu kembali menunduk. Seolah semua orang di ruangan itu diam-diam sudah memahami arah pertemuan ini. Hanya satu orang yang belum. Rendra sendiri. Alia mulai berbicara. Divisi strategis telah melalui evaluasi awal, katanya datar. Ada beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol internal. Setiap kata terdengar seperti laporan formal. Namun bagi Rendra, setiap kalimat terasa semakin berat. Ia mencoba tetap tenang. Bu Alia, akhirnya Rendra angkat bicara. Saya sudah mengikuti semua prosedur yang ada. Kalau ada kesalahan, saya siap memperbaiki. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Tidak lagi penuh keyakinan seperti dulu. Alia menatapnya sekilas. Hanya sekilas. Tapi cukup untuk membuat Rendra berhenti sejenak. Prosedur, ulang Alia pelan. Ruangan kembali sunyi. Semua orang di ruangan ini, lanjut Alia, memang mengikuti prosedur. Ia berhenti sejenak, lalu menutup map di depannya. Tapi tidak semua orang memahami siapa yang membuat prosedur itu. Kata-kata itu tidak terdengar seperti ancaman. Namun cukup untuk membuat beberapa direktur saling melirik. Rendra masih belum mengerti arah pembicaraan ini. Namun sesuatu di dalam dirinya mulai terasa tidak stabil. Dimas Arka berdiri di sisi ruangan, membuka tablet di tangannya. Berdasarkan instruksi audit lanjutan, ucapnya, semua laporan divisi strategis telah diverifikasi ulang oleh kantor pusat. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dan hasilnya akan dipresentasikan langsung hari ini. Rendra menatap Dimas, lalu kembali ke Alia. Untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan hanya tekanan, tapi ketidakpastian yang jauh lebih besar. Alia akhirnya menatap seluruh ruangan. Selama ini, ucapnya tenang,
Banyak keputusan dibuat berdasarkan asumsi bahwa semua orang di sini memahami arah perusahaan. Ia berhenti sebentar. Namun hari ini, kita akan memastikan siapa yang benar-benar memahami arah itu. Rendra menelan ludah pelan. Tangannya yang berada di bawah meja mulai mengepal tanpa sadar. Ia tidak tahu mengapa, tapi satu hal mulai terasa jelas. Rapat ini bukan tentang evaluasi divisinya. Bukan juga tentang audit. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Tentang posisi. Tentang kendali. Tentang kebenaran yang selama ini tidak pernah ia lihat. Dan di depan semua orang itu, Alia Maheswari duduk dengan tenang. Seolah semua yang terjadi hari ini sudah ia ketahui sejak awal. Seolah pertemuan ini bukan kejutan, melainkan bagian dari sesuatu yang sudah lama ia siapkan. Wajah yang membeku. Ruangan direksi itu tidak lagi terasa seperti ruang rapat. Bagi Rendra Pratama, semuanya berubah menjadi sesuatu yang asing, dingin, sempit, dan menekan dari segala arah. Alia Maheswari masih duduk di kursi utama. Tenang. Tidak bergerak berlebihan. Seolah apa yang akan terjadi berikutnya sudah sepenuhnya berada dalam kendalinya. Di layar besar, presentasi mulai ditampilkan oleh tim audit. Dan di detik pertama data muncul. Wajah Rendra langsung berubah. Angka-angka itu bukan sekadar laporan. Itu adalah rangkaian keputusan yang selama ini ia anggap benar. Namun di bawah analisis yang ditampilkan hari ini, semuanya terlihat berbeda. Kesalahan kecil yang ia abaikan. Keputusan yang ia percepat tanpa verifikasi. Dan beberapa langkah yang selama ini ia banggakan. Semuanya kini terlihat sebagai celah yang saling terhubung. Rendra menatap layar tanpa berkedip. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Suaranya tidak keras. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia mulai kehilangan pegangan. Salah satu direktur berbicara dengan nada hati-hati. Semua data ini sudah diverifikasi ulang oleh tim independen dari kantor pusat. Kalimat itu jatuh seperti palu kecil. Dan setiap orang di ruangan itu tahu, ini bukan lagi sekadar evaluasi. Ini adalah penilaian akhir. Rendra menoleh cepat ke arah Alia. Alia, suaranya sedikit bergetar. Apa maksud semua ini? Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memanggilnya sebagai Bu Alia atau dengan formalitas. Tapi sebagai seseorang yang pernah ia kenal di rumah. Alia menatapnya. Lama. Tapi tetap tanpa emosi yang berlebihan. Ini laporan. Jawabnya singkat. Jawaban itu membuat Rendra terdiam. Bukan karena jawabannya tidak jelas. Tapi karena terlalu jelas. Di sisi lain kota, Vina Pratama tiba di kantor pusat setelah dipanggil mendadak. Wajahnya sudah tegang sejak awal. Namun saat ia masuk ke ruang direksi dan melihat Rendra duduk dengan ekspresi kosong, ia langsung berhenti di pintu. Rendra, suaranya pelan. Tidak ada jawaban. Vina melangkah masuk, lalu melihat layar besar di depan ruangan. Satu persatu informasi ditampilkan. Dan semakin ia membaca, semakin ekspresinya berubah. Dari bingung, menjadi kaget, lalu perlahan, panik. Ini pasti salah. Suara Vina tiba-tiba meninggi. Rendra tidak mungkin melakukan semua ini. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang membela. Hanya keheningan yang lebih keras dari teriakan. Rendra akhirnya berdiri. Namun gerakannya tidak lagi mantap seperti dulu. Bu Alia, suaranya serak. Kalau ada masalah, kita bisa selesaikan ini secara internal. Alia memotong dengan tenang. Ini sudah internal. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Vina menatap Alia, lalu Rendra, lalu kembali ke layar. Tangannya mulai gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gumamnya pelan, lebih seperti tidak percaya daripada bertanya. Alia menutup folder di depannya perlahan. Yang terjadi, ucapnya tenang, adalah semua yang selama ini tidak terlihat, akhirnya terlihat. Rendra jatuh kembali ke kursinya. Bukan secara fisik, tapi secara mental. Seperti sesuatu dalam dirinya baru saja runtuh tanpa suara. Vina berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya pucat. Matanya tidak lagi marah. Hanya kosong. Di ruangan itu, tidak ada lagi perdebatan.
Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi kekuasaan yang bisa dipegang. Yang tersisa hanya satu hal. Kesadaran bahwa dunia yang mereka banggakan tidak lagi berada di sisi mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Rendra Pratama benar-benar mengerti arti dari kata jatuh. Tanpa bisa menghindar, tanpa bisa menyangkal, dan tanpa tahu harus memegang apa lagi. Kata terakhir. Ruangan direksi masih dipenuhi keheningan setelah paparan data yang menghantam seluruh keyakinan Rendra Pratama dan Vina Pratama. Tidak ada lagi suara debat, tidak ada lagi pembelaan yang terdengar meyakinkan. Hanya napas yang terasa berat di antara orang-orang yang duduk dan berdiri di ruangan itu. Alia Maheswari tetap duduk di kursi utama. Tenang. Tidak berubah sedikit pun sejak awal rapat dimulai. Rendra masih menatap meja di depannya. Tangannya yang tadi mengepal kini sudah tidak lagi punya tenaga. Di sampingnya, Vina berdiri diam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Seperti baru saja kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap tidak mungkin runtuh. Alia. Suara Rendra akhirnya keluar lagi, lebih pelan dari sebelumnya. Kamu sengaja melakukan ini. Ia mencoba mencari sisa hubungan yang dulu pernah ada. Sisa seseorang yang pernah ia panggil istri. Alia tidak langsung menjawab. Ia menatap Rendra lama. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan dendam yang meledak. Tapi dengan ketenangan yang justru lebih sulit dihadapi. Tidak. Jawab Alia akhirnya pelan. Ruangan kembali hening. Rendra mengangkat wajahnya sedikit. Seperti menemukan sedikit harapan. Namun Alia melanjutkan. Aku tidak melakukan ini karena emosi. Ia berhenti sejenak. Ini hanya hasil dari apa yang sudah kalian pilih sendiri. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dalam. Rendra menatapnya, seolah mencoba membantah, tapi tidak menemukan satupun kalimat yang bisa keluar. Vina akhirnya bersuara, suaranya gemetar. Jadi, selama ini kamu hanya menunggu saat seperti ini. Alia menoleh ke arah Vina, lalu menjawab singkat. Aku hanya melihat. Jawaban itu membuat Vina terdiam. Karena di balik kata, melihat, itu, tersimpan seluruh perjalanan yang tidak pernah mereka pedulikan. Alia berdiri perlahan dari kursinya. Semua mata di ruangan itu langsung mengikuti gerakannya. Tidak ada yang berani menyela. Tidak ada yang berani menghentikan. Ia melangkah sedikit ke depan meja, lalu berhenti. Matanya menatap lurus ke arah Rendra dan Vina. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, suaranya tidak hanya tenang, tapi juga final. Tanpaku. Alia berhenti sejenak. Ruangan seperti menahan napas. Kalian memang bukan apa-apa. Tidak ada tambahan kata. Tidak ada penjelasan lain. Kalimat itu berdiri sendiri di tengah ruangan seperti keputusan akhir yang tidak bisa diganggu-gugat. Rendra menutup matanya sesaat. Seperti seseorang yang baru benar-benar memahami jatuhnya dirinya. Bukan karena satu kesalahan. Bukan karena satu audit. Tapi karena semua yang ia bangun selama ini, ternyata berdiri di atas sesuatu yang tidak pernah ia lihat. Vina tidak lagi berbicara. Ia hanya berdiri diam, dengan wajah yang kehilangan seluruh kekuatannya. Alia tidak menunggu reaksi mereka. Ia hanya menoleh ke Dimas Arka. Lanjutkan prosesnya. Dimas mengangguk. Dan saat Alia berbalik meninggalkan ruangan itu, tidak ada satupun yang mencoba menghentikannya. Karena di dalam hati mereka masing-masing, sudah ada satu kebenaran yang tidak bisa disangkal lagi. Orang yang baru saja pergi itu adalah satu-satunya alasan mereka pernah berada di atas. Kehancuran total. Sejak kata terakhir Alia Maheswari di ruang direksi, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Proses yang sebelumnya berjalan diam-diam kini bergerak cepat dan resmi. Tanpa drama tambahan. Tanpa peringatan ulang. Hanya keputusan yang dieksekusi satu persatu oleh sistem yang selama ini berdiri di bawah kendali Alia. Pagi setelah rapat itu, Rendra Pratama menerima email resmi dari kantor pusat. Judulnya singkat, dingin, dan final. Keputusan pemutusan hubungan kerja dan tindakan lanjutan. Rendra menatap layar itu cukup lama. Tangannya tidak langsung membuka isi email. Seolah ada bagian dari dirinya yang masih berharap ini hanya kesalahan administratif.
Namun ketika akhirnya ia membacanya, wajahnya langsung berubah. Pemutusan jabatan, penghentian seluruh akses sistem, dan yang paling berat, rekomendasi blacklist internal untuk seluruh grup perusahaan terkait. Tidak, suara Rendra keluar pelan. Bukan teriakan, bukan penolakan keras, tapi suara seseorang yang baru saja menyadari bahwa semuanya benar-benar selesai. Di saat yang hampir bersamaan, notifikasi lain masuk. Rekening perusahaan yang sebelumnya menjadi jalur penghasilannya dibekukan sementara oleh keputusan keuangan pusat. Aset yang terkait dengan fasilitas perusahaan juga ditarik. Semua dilakukan secara prosedural, tanpa pelanggaran, tanpa celah untuk perdebatan. Rendra berdiri dari kursinya dengan cepat. Ia mencoba menelepon seseorang di HR. Tidak diangkat. Ia mencoba menghubungi atasan divisinya. Nomornya tidak lagi aktif untuk komunikasi internal. Ia mencoba masuk ke sistem kerja. Akses ditolak. Setiap pintu yang dulu terbuka untuknya sekarang tertutup tanpa suara. Di rumah, Vina Pratama yang menerima kabar itu lebih dulu dari relasi sosialnya langsung terduduk lemas. Dipecat? Suaranya gemetar. Rendra hanya berdiri di tengah ruangan, tidak menjawab. Wajahnya kosong. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan semua arah sekaligus. Vina mulai panik. Bagaimana bisa sampai begini? Kita harus bicara lagi. Kita harus minta klarifikasi. Namun Rendra tidak bergerak. Tidak lagi seperti orang yang siap melawan, tapi seperti seseorang yang baru sadar bahwa tidak ada lagi tempat untuk melawan. Sementara itu, di kantor pusat, Alia Maheswari duduk di ruang kerjanya seperti biasa. Dimas Arka masuk membawa laporan terakhir. Semua keputusan sudah dieksekusi, Bu. Rendra Pratama sudah resmi dikeluarkan dari sistem. Aset terkait sudah dibekukan sesuai prosedur hukum dan perusahaan. Alia mengangguk pelan. Bagus. Dimas ragu sejenak sebelum berbicara. Tidak ada respons lanjutan dari pihak mereka. Alia menatap jendela. Tidak perlu. Di luar sana, kota tetap bergerak seperti biasa. Orang-orang tetap bekerja, tetap lalu lalang, tetap hidup dengan urusan mereka masing-masing. Namun bagi Rendra Pratama, dunia yang ia kenal sudah tidak lagi sama. Ia duduk di rumahnya, menatap layar ponsel yang tidak lagi memberi jawaban. Tidak ada akses. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada nama yang bisa ia hubungi untuk mengembalikan semuanya. Semua yang dulu ia anggap miliknya, satu persatu hilang, tanpa bisa ia hentikan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rendra benar-benar memahami arti kata kehilangan total. Bukan hanya kehilangan jabatan, tapi kehilangan seluruh fondasi hidup yang selama ini ia kira tidak akan pernah runtuh. Jatuh ke titik nol. Setelah pemecatan Rendra Pratama dan pembekuan seluruh akses serta aset yang terhubung dengan perusahaan, dampaknya tidak berhenti pada satu orang saja. Efeknya menyebar cepat. Dan Vina Pratama adalah orang pertama yang benar-benar merasakannya. Rumah yang selama ini mereka tempati bukan sepenuhnya milik pribadi yang bebas dari ikatan hukum. Ada bagian fasilitas, pembiayaan, dan skema kepemilikan yang terhubung dengan status jabatan Rendra di perusahaan. Dan ketika status itu dicabut, semua fasilitas ikut ditarik. Pagi itu, Vina menerima surat resmi. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya singkat, formal, dan tidak bisa ditawar. Pengosongan properti dalam jangka waktu tertentu. Ini, apa maksudnya? Suara Vina bergetar. Rendra tidak menjawab langsung. Ia hanya duduk diam di ruang tamu yang sekarang terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Rendra. Vina mulai meninggikan suara. Kamu harus lakukan sesuatu. Kamu tidak bisa diam saja. Namun Rendra tetap diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak tahu apa yang bisa dilakukan lagi. Beberapa hari kemudian, barang-barang mulai dikemas. Tidak ada lagi bantuan dari pihak perusahaan. Tidak ada lagi fasilitas transportasi. Tidak ada lagi nama, manajer, yang bisa membuka pintu apapun. Semua dilakukan secara manual, pelan, dan menyakitkan.
Vina berdiri di tengah rumah yang semakin kosong. Matanya melihat sekeliling dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin terjadi, gumamnya. Suara itu bukan lagi marah, tapi kosong. Ia mulai menghubungi beberapa kenalan sosialnya. Orang-orang yang dulu menyambutnya dengan hormat. Namun satu persatu, panggilan tidak dijawab, pesan tidak dibalas. Atau hanya dijawab singkat dengan alasan yang tidak jelas. Sekarang kamu mengerti, ucap salah satu kenalan melalui pesan singkat. Kalau posisi berubah, semua juga berubah. Kalimat itu membuat tangan Vina berhenti. Sementara itu, Rendra hanya duduk di sudut ruangan. Tidak banyak bicara. Tidak banyak bergerak. Seolah semua energi yang pernah ia miliki sudah habis di titik yang tidak bisa ia ulang kembali. Hari pengosongan tiba. Petugas datang dengan prosedur resmi. Tidak ada kekerasan. Tidak ada emosi. Hanya pekerjaan yang harus diselesaikan. Vina berdiri di luar rumah, menatap bangunan yang dulu ia banggakan. Rumah yang dulu ia gunakan untuk menunjukkan status. Rumah yang dulu membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain. Kini hanya terlihat seperti bangunan kosong yang tidak lagi memiliki arti. Bagaimana bisa kita sampai seperti ini? Suaranya pelan. Tidak ada jawaban. Rendra berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Namun untuk pertama kalinya, tidak ada lagi rasa sombong di dalam dirinya. Yang tersisa hanya kesadaran pahit bahwa semua yang ia anggap stabil, ternyata bergantung pada sesuatu yang tidak pernah ia pahami. Vina akhirnya duduk di pinggir jalan. Tidak lagi sebagai wanita yang dihormati di lingkaran sosialnya. Tidak lagi sebagai ibu dari seorang manajer sukses. Tapi sebagai seseorang yang baru saja kehilangan semua label yang pernah ia gunakan untuk berdiri lebih tinggi dari orang lain. Dan di saat itu, Vina Pratama benar-benar menyadari satu hal. Jatuh ke titik nol bukan hanya kehilangan harta, tetapi kehilangan seluruh identitas yang selama ini ia banggakan. Menjadi gelandangan. Waktu tidak lagi berjalan seperti sebelumnya bagi Rendra Pratama dan Vina Pratama. Tidak ada rumah yang bisa mereka kembali. Tidak ada pekerjaan yang menunggu. Tidak ada lagi nama besar yang bisa membuka pintu kehidupan mereka. Yang tersisa hanya hari-hari yang harus dijalani tanpa arah. Beberapa hari setelah pengosongan rumah, mereka berpindah dari satu tempat sementara ke tempat lain. Awalnya masih mencoba bertahan dengan sisa uang pribadi yang sudah sangat terbatas. Namun tanpa pekerjaan, tanpa akses, dan tanpa jaringan sosial yang dulu mereka banggakan, semuanya habis jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Vina yang dulu selalu tampil rapi kini terlihat jauh berbeda. Rambutnya tidak lagi tertata sempurna. Pakainya sederhana, seadanya. Tatapannya sering kosong. Seperti seseorang yang kehilangan pegangan pada dunia yang dulu ia kuasai dari lingkar sosialnya. Rendra pun tidak lebih baik. Ia tidak lagi memakai pakaian kantor. Tidak ada lagi jas yang membuatnya terlihat berwibawa. Yang ada hanya pakaian biasa yang mulai lusuh karena hari-hari tanpa kepastian. Suatu malam, mereka duduk di sudut bangku taman kota. Lampu jalan menyala redup. Orang-orang lewat tanpa memperhatikan mereka. Seolah mereka bukan siapa-siapa. Vina memeluk dirinya sendiri. Dulu, kita tidak seperti ini, suaranya pelan. Rendra tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jalan di depannya. Dulu kita merasa kita di atas, ucapnya akhirnya. Vina menoleh cepat. Dan sekarang kita apa? Tanyanya getir. Rendra terdiam lama. Jawabannya tidak langsung keluar. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak punya jawaban yang bisa membantah kenyataan. Hari-hari berikutnya semakin berat. Tanpa alamat tetap, mereka berpindah dari tempat umum satu ke tempat lain. Kadang di bangku taman. Kadang di area stasiun. Kadang hanya duduk di sudut bangunan yang tidak terlalu dijaga. Tidak ada lagi orang yang menyapa dengan hormat. Tidak ada lagi relasi yang bisa dihubungi. Tidak ada lagi status yang melindungi mereka dari pandangan dunia. Vina beberapa kali mencoba menghubungi kenalan lamanya lagi. Namun hasilnya sama. Diam. Penolakan halus. Atau jawaban singkat yang menutup percakapan. Sekarang kita benar-benar tidak punya siapa-siapa. Gumam Vina suatu malam. Rendra tidak menjawab.
Ia hanya menatap langit yang gelap. Di sisi lain kota, kehidupan Alia Maheswari tetap berjalan seperti biasa. Rapat, keputusan, dan pengendalian perusahaan terus berlangsung di lantai tertinggi gedung pusat. Tidak ada gangguan. Tidak ada perubahan ritme. Seolah dunia yang runtuh di bawahnya hanyalah bagian kecil dari sistem yang sudah selesai. Namun bagi Rendra dan Vina, dunia mereka benar-benar sudah berubah total. Bukan hanya kehilangan rumah. Bukan hanya kehilangan status. Tapi kehilangan tempat di dalam masyarakat itu sendiri. Dan di titik paling rendah itu, Rendra akhirnya mengerti satu hal yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Ketika semua label, jabatan, dan pengaruh hilang, yang tersisa hanyalah manusia tanpa perlindungan apapun dari dunia yang dulu ia anggap bisa ia kendalikan. Kehidupan baru Alia. Langit pagi di atas kota itu tampak tenang seperti tidak pernah terjadi apapun. Namun bagi Alia Maheswari, pagi itu bukan sekadar awal hari. Itu adalah awal dari hidup yang benar-benar baru. Di lantai tertinggi kantor pusat, Alia berdiri di depan jendela besar yang menghadap seluruh kota. Gedung-gedung, jalanan, dan kehidupan di bawahnya terlihat kecil dari tempat ia berdiri. Dimas Arka masuk tanpa suara, membawa satu folder terakhir. Semua sudah selesai, Bu Alia, ucapnya pelan. Tidak ada lagi proses yang tertunda. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. Lama. Tenang. Seolah sedang memastikan bahwa semua yang terjadi sudah benar-benar berada di tempatnya masing-masing. Bagaimana dengan mereka? Tanya Alia akhirnya. Dimas mengerti siapa yang dimaksud. Sudah tidak memiliki akses, tidak ada pengaruh, dan tidak lagi berada dalam sistem perusahaan maupun jaringan terkait, jawabnya. Alia mengangguk pelan. Biarkan mereka berjalan dengan hidup mereka sendiri. Tidak ada nada kemenangan dalam suaranya. Tidak ada kepuasan yang berlebihan. Hanya ketenangan seseorang yang sudah selesai dengan satu bab besar dalam hidupnya. Beberapa menit kemudian, Alia melangkah keluar dari ruangannya. Para staf yang melewatinya langsung menunduk hormat. Bukan karena takut, tapi karena paham bahwa wanita itu bukan sekadar pemimpin perusahaan. Ia adalah pusat dari seluruh keputusan yang mereka jalani setiap hari. Di depan lift, Alia berhenti sejenak. Dimas berdiri di belakangnya. Kemana tujuan selanjutnya, Bu? Alia menatap pintu lift yang tertutup perlahan. Lalu menjawab pelan. Ke depan. Satu kata. Tapi cukup untuk menutup seluruh masa lalu. Lift turun perlahan. Angka lantai bergerak menurun. Dan di setiap detik penurunan itu, Alia seperti meninggalkan semua beban yang pernah ia pikul diam-diam. Pengkhianatan, rasa sakit, dan semua orang yang pernah meremehkannya. Ketika pintu lift terbuka, Alia melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Di luar gedung, dunia tetap bergerak seperti biasa. Namun Alia sudah tidak berada di titik yang sama lagi dengan masa lalunya. Ia bukan lagi wanita yang dipandang sebelah mata. Ia bukan lagi sosok yang bisa diremehkan atau diabaikan. Ia sudah berada di level yang berbeda. Level di mana orang-orang yang pernah menjatuhkannya tidak lagi bisa menjangkaunya. Pesan moral. Pengkhianatan mungkin menghancurkan hati, tapi juga bisa membangkitkan kekuatan terbesar seseorang. Dan saat seseorang bangkit dengan harga diri, balasannya bukan sekadar dendam, melainkan kehancuran bagi mereka yang meremehkannya.